Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat lagi belajar atau mengikuti proses pembelajaran bersama Ustadz Muhammad Nur. Walaupun kita dilanda virus atau pandemi virus corona, kita tetap belajar di rumah saja. Nah, pada kesempatan kali ini bersama Ustadz kita akan membahas tentang pembelajaran yang ke-10. Nah, tentang perilaku terpuji. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang berkata yang baik, KD-nya. Nah, sekarang kita membahas KD atau kompetensinya, memahami, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik. Nah, anak-anak sekalian, sebagai manusia kita tentunya dituntut untuk selalu menghormati orang lain atau saling hormat menghormati. Nah, apakah Anda sudah tahu apa itu hormat? Nah, hormat adalah menghargai orang yang lebih tua. Nah, jadi kalau kita menghargai orang yang lebih tua, berarti kita disebut anak-anak yang hormat. Nah, selain kita berbuat hormat, kita juga dituntut untuk patuh. Nah, apa itu patuh anak-anak sekalian? Nah, patuh adalah melaksanakan perintah. Nah, melaksanakan perintah itu adalah merupakan salah satu faktor yang menyebut kita patuh. Nah, dapat kita simpulkan pada sesuai yang tema kita pada hari ini, hormat dan patuh kepada orang tua adalah, nah ini dia, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perilaku menghargai, melaksanakan perintah orang tua dan guru kita. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya kita sebelum kita berhormat dan patuh kepada orang tua, tentu kita harus tahu dulu apa itu orang tua. Nah, poin-poin yang harus kita ketahui ada 2. Ya, ini orang tua kita. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah nih, orang tua kita adalah ayah dan ibu. Yang terutama adalah ibu yang telah berjasa melahirkan, merawat dan membesarkan kita. Dan kita harus hormat kepada orang tua dan guru. Nah, ini sesuai dengan firman Allah sekalian dalam Al-Quran, surah Al-Luqman ya, ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Shadaqallahul azim. Artinya apa Ustaz? Kami perintahkan kepada semua manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan terutama ibu. Wa ummuhu wahnan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengalami susah payah mengandungnya, melahirkannya dalam keadaan lemah dan bertambah lemahnya. Wa fisaluhu fi amain, dan ibu ayah kita telah menyapih kita selama 2 tahun lamanya. Nah, ini yang merupakan alasan kita harus berbakti atau hormat dan patuh kepada orang tua kita. Yang kedua apa lagi? Nah, ini yang kedua. Berbakti kepada ayah dan ibu adalah sebaik-baik pintu surga. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, ini juga merupakan salah satu alasan kita kenapa kita harus berbakti kepada orang tua dan guru kita. Tentunya bagi kita yang ingin masuk surga harus kita berbakti, patuh dan hormat kepada orang tua kita. Nah, sebelum sebelum kita kenal lagi, biar anak lebih semangat, mari sama-sama kita bernyanyi dong. Nyanyi surga di telapak kaki ibu. Apakah anak sama masih ingat? Masih tentunya ya.
Nah, coba kita nyanyikannya. 1, 2, 3. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Kasih sayangnya, cinta kasihnya sepanjang masa. Kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbalas emas permata. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, Ustaz. Luar biasa, Ustaz ya. Nah, semoga dengan nyanyi tadi dapat memotivasi kita ya, Ustaz ya. Semoga kita selalu dimanapun berada, baik di rumah, dimanapun berada, kita tetap hormat dan patuh pada orang tua kita. Nah, jadi pertanyaan lagi, bagaimana sih Ustaz cara kita berbakti kepada orang tua kita? Nah, apakah Anda sudah tahu? Nah, mau tahu nggak? Mau tahu sebenarnya dong. Oke, yang pertama nih, bentuk sikap hormat dan patuh kepada orang tua yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah bertutur kata yang baik dan sopan dan lemah lembut. Yang kedua, berpamitan dan salaman jika hendak bepergian. Mau pergi ke sekolah, salam sama orang tuanya, pamit sama orang tuanya. Yang ketiga, mematuhi perintahnya. Apapun yang orang tua kita perintahkan, kita taati. Disuruh nyuci piring bagi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki mungkin bersihkan taman depan rumah, bersihkan yang baik. Yang ketiga apa lagi? Yang keempat adalah mendengarkan nasihatnya. Yang kelima, membantu pekerjaan orang tua. Yang keenam, mendoakan orang tua kita. Nah, bagi orang tua kita yang sudah meninggal, terutama setiap sholat kita doakan. Nah, Anda sekalian, inilah bentuk sikap hormat dan patuh kita kepada orang tua yang mesti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita bahas tentang guru. Nah, apa itu guru? Ya, kita gambar guru. Nah, tentang guru, yang pertama yang harus kita ketahui adalah Ustaz, guru adalah orang tua kita kedua ketika kita berada di sekolah. Nah, jadi orang tua kita di sekolah siapa? Tentunya guru atau ustaz-ustazah kita. Yang kedua, guru telah berjasa mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan sebagai rasa kasih. Nah, guru telah berjasa mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, tentunya sebagai rasa terima kasih kita kepada guru kita, tentunya kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita ini. Dan inilah merupakan alasan kenapa kita harus berbakti kepada orang guru kita. Nah, ini alasannya, karena mereka telah berjasa kepada kita. Nah, yang ketiga, apa itu guru, Ustaz? Tentang guru, nih Imam Al-Ghazali sebagai pakar ilmu agama mengatakan kepada kita, seseorang yang tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan bermanfaat ilmunya sebelum dia berbakti kepada atau hormat dan patuh kepada guru atau para gurunya atau ustaz-ustazahnya. Nah, jadi Ustaz, bila ingin bermanfaat ilmu kita, bila kita ingin mendapat ilmu yang banyak dari guru kita, tentunya kita sayangi guru kita hormati guru kita, dan kita patuhi apa yang diperintahkannya. Nah, tentunya juga Ustaz, bagaimana cara kita patuh dan hormat kepada guru? Ada 6 poin. Ya. Nah, bentuk sikap hormat dan patuh kepada guru yang pertama adalah mendengarkan dengan baik saat guru menjelaskan pelajaran. Yang kedua, bertanya dengan sopan dan mengangkat tangan kanan. Nah, jangan tangan kiri. Ketika kita mau bertanya, Bu, angkat tangan kanannya. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Yang kedua, meminta izin kepada guru jika hendak keluar kelas. Nah, minta izin dulu, jangan langsung keluar aja kita. Kalau ingin buang air kecil ke WC, kita izin dulu, Bu. Boleh saya keluar minta izin, Bu? Boleh saya keluar mau buang air kecil? Nah, sudah dibolehkan, baru kita boleh keluar. Nah, apalagi yang keempat yang bisa kita lakukan,
mengucapkan salam saat berjumpa dengan para guru kita, baik di sekolah ataupun dimanapun berada. Ketika kita jumpa sama guru kita, Bu, assalamualaikum, kita salami dia. Yang kelima, apalagi bentuk sikap patuh hormat kita kepada guru, yaitu mematuhi perintah guru. Ketika guru kita memberikan suatu tugas atau latihan, kita kerjakan dengan baik, jangan mencontek sama temannya, harus jujur. Nah, kalau itu telah Anda lakukan, berarti Anda telah hormat dan patuh kepada guru. Yang keenam, yang terakhir, yaitu mendoakan guru kita. Nah, sebagaimana tadi kita mendoakan orang tua kita, ayah ibu kita, begitu juga kita mendoakan juga guru kita. Kenapa? Karena mereka sudah juga banyak memberikan jasa kepada kita, yaitu yang berupa ilmu pengetahuan. Nah, anak sekalian, yakin anak sekalian sudah paham ya bagaimana apa saja langkah-langkah atau sikap kita yang kita lakukan kepada orang tua kita, kepada guru kita, yang tadi telah Ustaz sampaikan. Semoga dapat diamalkan ya. Oke. Nah, setiap amal kita pasti ada balasannya, ya kan? Setiap amal yang baik kita lakukan pasti ada balasannya juga. Yang buruk pun apalagi. Nah, sebagaimana Allah menyampaikan dalam surah Al-Zalzalah, Anda sudah hafal ya? Surah Al-Zalzalah ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil zarrah pun, dia akan mendapatkan balasannya. Dan siapa yang berbuat kejahatan sekecil zarrah pun, sekecil debu pun, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Nah, begitu juga anak Ustaz, patuh dan hormat pada guru nih, orang tua juga, kita pasti mendapatkan hikmahnya, balasannya dari Allah. Apa itu hikmahnya? Nah, ini hikmah atau manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini sudah pasti ya. Kalau kita patuh dan hormat kepada guru, kita pasti menjadi anak yang baik, anak yang soleh soleha. Yang kedua, disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Karena kita tahu ya, Allah mengatakan taatlah kepadaku. Yang kedua kata Allah, taatlah juga kepada orang tuamu. Kenapa? Ridho Allah fi ridhol walidain. Bahwa ridho Allah itu tergantung ridho orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho, Allah pun ridho. Kalau orang tua kita sayang sama kita, Allah pun juga sayang. Nah, yang ketiga, disayangi oleh orang tua dan guru kita, sudah pasti. Yang keempat, jika kita patuh kepada guru orang tua kita dimudahkan urusan kita oleh Allah. Allah mudahkan. Ketika ada ujian, Allah mudahkan menjawabnya dengan baik. Nah, apapun yang kita lakukan, selalu pasti kemudahan. Yang kelima, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur kita. Siapa yang ingin murah rezeki, yang ingin panjang umur anak sekalian, harus patuh dan hormat kepada guru dan orang tua kita. Yang keenam adalah tentunya nih di akhirat kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semuanya pasti ingin masuk surga kan? Oke, ya pasti. Nah, untuk itu mari sama-sama semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat menambah ilmu kita, motivasi kita agar kita selalu patuh dan hormat kepada orang tua kita, ayah ibu kita, dan juga kepada guru-guru kita tercinta. Nah, demikianlah mungkin penjelasan tentang materi kita hormat dan patuh. Setelah ini Ustaz memberikan soal latihan ya. Nanti Anda boleh dikerjakan di rumah. Nih, ini soalnya ya. Nah, nanti setelah Ustaz telah selesai mengerjakannya, difoto, dikirim ke WA, dikirim ke WA Ustaz ya. Oke. Baik. Nah, demikian ya. Terima kasih Anda sekalian atas perhatiannya. Demikianlah pembelajaran kita pendidikan agama Islam pada hari ini, yaitu tentang hormat dan patuh. Semoga dapat diamalkan, dapat dipahami, dan menjadilah anak yang soleh dan soleha. Demikian dari Ustaz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.